saudara yang terkasih. Senang sekali dapat bergabung bersama Anda semua pada hari ini dalam ibadah online. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online CCC, kami ingin menyapa secara langsung saudara sambil mengucapkan selamat bergabung. Kami berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Firman Tuhan minggu ini akan dilayani oleh Pastor Suwanto. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kita semua, serta memberkati kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, jikalau kami ada pada saat ini, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk boleh menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, roh, hati kami, supaya waktu kami beribadah, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan sepanjang ibadah hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu, segala penghormatan kepadamu ya Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang memelihara kami. Makasih Tuhan, haleluya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku,
ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Dialah sahabat kita. Katakan bersama, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kaulah kekuatan dalam hidup kami. Kaulah kekuatan yang membuat kami tetap berdiri teguh sampai saat ini. Kau selalu ada di sisi kami. Kaulah sahabat kami, selalu memberi kekuatan kepada kami. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau
janji-janji-Mu yang ku pegang, hanya janji-Mu ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Hanya Engkau, hanya Engkau juru selamatku, juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu, Tuhan. Haleluya. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat, takkan terlambat bagiku. Katakan bersama, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan?
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, selamanya. Haleluya, selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Selamanya kami akan terus memuji Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Allah. Haleluya, haleluya. Kau Allah jadi sahabat kami. Kau sahabat kami ya Tuhan. Selalu ada bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan, sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu di mana Engkau memanggil kami sebagai sahabat-Mu. Tuhan terima kasih. Salah satu kehormatan yang besar di mana Engkau menyebut kami sebagai sahabat-Mu. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Doa dan harapan kami tetap sehat dalam pelindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan dengan satu judul Building a Friendship with God atau membangun persahabatan dengan Allah. Terambil di dalam teks kita adalah Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai ke-23. Saya akan bacakan. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ada beberapa tokoh di Alkitab dicatat mengenai orang atau mereka disebut sebagai sahabat Allah. Katakan saja contoh adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa disebut sahabat Allah di mana mereka bergaul dengan Tuhan, berbicara, berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada ritual yang khusus.
itu terjadi sebelum ia jatuh ke dalam dosa. Demikian juga dengan Henokh. Henokh dikatakan sahabat Allah karena ia mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Demikian juga dengan Nuh. Nuh disebut sebagai sahabat Allah karena ia mempunyai hubungan dan bergaul karib dengan Allah. Demikian juga dengan Musa. Dikatakan bahwa ia sahabat. Ketika Allah berbicara dengan dia, Alkitab mencatat ia bercakap-cakap seperti selayaknya seorang teman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah contoh dari Alkitab mereka yang memiliki atau disebut sahabat Allah. Maka pertanyaan yang penting saat ini bagi kita adalah, apakah Allah ingin membangun persahabatan dengan kita? Maka jawabannya adalah ya, Allah mau membangun persahabatan dengan kita. Itulah kerinduan Allah yang paling dalam. Bagaimana kita dapat membuktikan bahwa Allah ingin bersahabat dengan kita? Hal ini terlihat dengan jelas ketika Kristus Yesus mati di kayu salib. Di mana kematian Kristus yang menjadi jembatan, menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Kematian Kristus merupakan penebusan atas dosa umat manusia. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-51, maka di situ kita menemukan bahwa bait Allah itu ada tirai yang memisahkan antara ruang yang maha kudus dengan ruang yang kudus. Tapi sejak kematian Kristus, tirai itu terbelah dua, dari bagian atas turun ke bagian bawah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa tersedia ruang di mana manusia untuk bersahabat dengan Allah. Saya akan membacakan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Maksudku, ketika kita masih menjadi musuh Allah, Allah telah menjadikan kita sahabatnya melalui kematian anaknya. Sekarang kita adalah sahabat Allah. Pastilah Allah akan menyelamatkan kita melalui hidup anaknya. Jadi menjadi sahabat Allah adalah satu anugerah yang luar biasa. Menjadi sahabat Allah menjadikan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat itu mau bersekutu dengan kita. Apa itu persahabatan? Persahabatan menunjukkan satu hubungan, satu relasi yang bukan bersifat basa dan basi. Tetapi relasi yang ada kejujuran, yang ada kasih, yang ada keterbukaan, saling mempercayai, saling membantu di dalam kesulitan. Itulah persahabatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat kepada kita lewat firman Tuhan bahwa Abraham adalah salah satu tokoh di mana dikatakan bahwa ia adalah sahabat Allah. Yaitu di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 yang kita bacakan tadi. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah? Setidaknya ada dua alasan mengapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Yang pertama, dikatakan bahwa Abraham percaya atau beriman. Jelas sekali di ayat 23 Yakobus pasal 2. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Siapakah Abraham? Abraham adalah generasi ke-10 dari Nuh melalui Sem dan dilahirkan 352 tahun setelah air bah. Tepatnya sekitar tahun 2018 sebelum Masehi. Kalau kita membaca di Kejadian pasal 11 ayat 17 sampai ke 32, maka di situ dijelaskan
bahwa Abraham memiliki seorang bapak yang bernama Tera, di mana mereka tinggal di Ur Kasdin. Ur Kasdin itu posisinya adalah di sebelah timur Irak, di mana orang-orang atau penduduk Ur Kasdin adalah penyembah berhala, termasuk Abraham. Nah, kalau kita terus membaca di Kejadian pasal 12, di sini merupakan satu penjelasan dimulainya perjalanan Abraham dengan Allah. Saya bacakan di Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah mulai memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran, yaitu di Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Pada suatu peristiwa Abraham mendapat firman Tuhan dalam suatu penglihatan, di mana Allah berkata, jangan takut Abraham, sebab aku akan menjadi perisai hidupmu dan upahmu besar. Abraham pada waktu itu menjadi khawatir, dia cemas karena ia tidak tahu siapa yang akan mewarisi kekayaannya. Sebab Abraham pada waktu itu usianya sudah lanjut 75 tahun. Dan Sarah istrinya mandul. Yang ada dalam pikiran Abraham pada waktu itu, bahwa yang akan mewarisi kekayaannya adalah hambanya yang bernama Eliezer. Tetapi di dalam pertimbangannya itu Allah berkata kepada Abraham bahwa hambamu bukanlah yang akan menjadi ahli waris, tetapi anak kandungmu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentu hal ini tidak mudah bagi Abraham untuk menerima firman Tuhan atau janji Tuhan di tengah kemustahilan. Karena faktanya ia usianya sudah lanjut dan istrinya mandul. Tetapi kalau kita membaca di Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6, dikatakan di situ Abraham percaya bahwa apa yang diucapkan oleh Allah akan terjadi. Oleh karena Abraham percaya akan ucapan Allah tersebut, maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya bacakan Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oleh sebab itu, percaya berarti tidak bimbang sedikit pun. Karena orang yang bimbang tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Karena hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita masih bisa bersyukur dalam segala hal? Kita dapat tetap berdoa, bersukacita senantiasa, dan tetap melakukan yang baik ketika kita menghadapi realita atau fakta kehidupan yang terasa sudah hampir kita tidak sanggup, tidak kuat menghandlenya. Seperti bisnis mengalami kemerosotan, terkena musibah, penyakit yang belum kunjung sembuh, diberhentikan dari pekerjaan tanpa pesangon dan sebagainya. Saran saya sebagai hamba Tuhan kepada kita semua yang sedang mengikuti ibadah online ini, janganlah tinggalkan kepercayaanmu akan janji Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan yang berkuasa. Sekalipun engkau berada dalam situasi yang terjepit, jangan tinggalkan iman pengharapanmu daripada firman Allah. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak dipermalukan.
Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu bisa bayangkan 5 ketuk roti dan 2 ekor ikan. Allah berkati sehingga bisa memberi makan kurang lebih 5.000 orang. Hal ini berbicara Allah mempunyai kuasa untuk memultiplikasi. Gambaran ini memberikan kepada kita betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Betapa dahsyatnya Ia. Jikalau saat ini di tengah pandemi ini kita mengalami banyak berkat yang kurang dalam hidup kita. Engkau harus tetap percaya. Dan percaya dalam waktunya Tuhan. Allah akan mengganti berkat yang hilang itu dengan kuasanya yang ajaib tersebut. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar yang minta pertolongan. Karena Ia adalah Bapa yang baik. Hal ini berbicara mengenai satu tanggung jawab seorang bapak kepada anak. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 11, ayat 11 sampai yang ke-13 dikatakan, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Ini sekali lagi berbicara mengenai tanggung jawab seorang bapak kepada anaknya. Dan kita adalah anak Allah dan Ia adalah Bapa kita. Ia pasti bertanggung jawab. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan iman pengharapan kita kepada janji kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sebagai seorang kepala keluarga, mari kita belajar dari kehidupan iman Abraham. Di mana Abraham juga seorang kepala keluarga. Bagaimana ia mampu menerima firman Tuhan sekalipun fakta berbeda sama sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun Allah sudah menyediakan jalan agar setiap manusia dapat bersahabat dengan Allah. Bukan berarti semua itu terjadi tanpa ada suatu langkah praktis yang perlu kita ambil. Untuk kita ikuti seperti keteladanan Abraham. Langkah praktis apa itu? Percaya atau beriman dengan sungguh kepada Yesus Kristus. Hal yang kedua, mengapa Alkitab mengatakan bahwa Abraham adalah sahabat Allah? Yaitu Abraham percaya dan melakukan. Atau dengan kata lain, Abraham percaya dan ia mentaatinya. Ia bertindak. Mari kita membaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ayat ini tidak boleh diartikan seakan-akan Abraham dibenarkan karena perbuatannya yaitu mempersembahkan Ishak. Tetapi Alkitab secara tegas berkata bahwa Abraham dibenarkan karena imannya kepada Allah. Sekali lagi saya bacakan di Yakobus pasal 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Mari kita melihat di Kejadian pasal ke-22. Di mana judul dari pasal ini yaitu kepercayaan atau iman Abraham diuji. Allah yang penuh baik, yang penuh kasih dan rahmat. Allah yang setia kepada perjanjiannya. Apa yang telah diucapkannya kepada Abraham. Sekalipun Sarah sudah usia lanjut pada waktu itu 90 tahun. Mandul lagi. Dan Abraham 100 tahun. Ia melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Nah ketika Ishak sudah cukup besar. Allah berbicara kepada Abraham. Untuk membawa Ishak ke satu tempat. Yaitu di Bukit Moria. Sulit bagi kita untuk membayangkan
apa yang ada di dalam pikiran, perasaan, emosi Abraham ketika Allah meminta ia mengorbankan Ishak, anak satu-satunya yang ia peroleh di hari tuanya untuk dikorbankan. Sementara di sisi lain Allah telah bersabda kepada dia, Allah telah berjanji bahwa melalui keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan dengan perintah Tuhan kepada Abraham tersebut? Kejadian 22 ayat 10 saya bacakan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ya, frase engkau takut akan Allah berbicara tentang ketaatan. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Frase ini berbicara tentang iman. Jadi tindakan Abraham mempersembahkan Ishak itu merupakan bukti bahwa Abraham percaya dan bertindak atas apa yang Allah perintahkan kepadanya. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Haleluya. Jadi Abraham tidak hanya ia percaya kepada Allah, tetapi juga ia mau taat secara total apa yang Allah minta untuk ia lakukan. Apakah kita juga Bapak Ibu Saudara sekalian mengembangkan suatu gaya hidup yang percaya dan mau taat total seperti Abraham yang telah kita baca di dalam ayat-ayat di atas tadi. Kalau kita hanya mau beriman saja kepada Yesus, tapi tidak mau mentaatinya secara total atau sepenuh hati, maka nampaknya kita belum pantas, belum layak disebut sebagai sahabat Allah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Firman Tuhan ini begitu jelas dan tegas. Kalau kita disebut sebagai sahabat Allah, kalau kita mau menjadi sahabat Allah, bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, tapi kita mau mengikuti perintahnya. Haleluya. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian siap menjadi sahabat Allah? Yaitu kita siap dan bersedia melakukan apa yang diminta oleh sang sahabat, yaitu Kristus lewat firman-Nya. Kalau sang sahabat kita berkata, ampunilah musuh-musuhmu, apakah kita bersedia melakukannya? Kalau sang sahabat berkata, berdoa bagi musuh-musuhmu, bagi orang yang menganiaya kamu, apakah kamu bersedia melakukannya? Kalau sang sahabat berkata, berbuat baik kepada semua orang, apakah kamu bersedia melakukannya? Kalau sang sahabat berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, apakah kita bersedia melakukannya? Oleh sebab itu, menjadi sahabat Allah berarti memiliki iman yang teguh, tidak goyah atau tidak digeserkan oleh perkara lain yang ada di dunia ini. Menjadi sahabat Allah berbicara menjadi bukan hanya mendengar firman Allah, tetapi kita melakukan firman Allah tersebut. Menjadi sahabat Allah berarti kita bersedia menghancurkan setiap keinginan daging kita. Menjadi sahabat Allah berarti kita siap berjalan dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun Allah sudah menyediakan jalan agar setiap manusia dapat bersahabat dengan Dia, bukan berarti itu berjalan secara otomatis. Ada langkah praktisnya. Tadi yang pertama langkah praktisnya adalah kita
percaya sungguh kepada Yesus, maka langkah praktis yang kedua untuk menjadi sahabat Allah, kita mau taat apa yang Ia minta kita lakukan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menjadi sahabat Allah bukan hanya statusnya saja, tetapi menjadi sahabat Allah bagaimana kita terus menerus membangun, menjaga persahabatan yang semakin lama menjadi semakin intim dan harmonis. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyediakan waktu untuk berkomunikasi. Karena tanda yang khas dari sebuah persahabatan adalah komunikasi yang bersifat harmonis, baik. Dalam hal ini saya ingin memberitahu kepada kita semua, bukan hanya kita menyediakan waktu berdoa secara bersama-sama ketika ada di gereja atau di kelompok kecil, atau berdoa secara pribadi bersatu teduh, tetapi melakukan komunikasi di sini, yaitu kita melakukan apa yang disebut percakapan setiap bagian kehidupan kita. Ketika kita menyetir mobil, ketika kita memasak, ketika kita bekerja. Sebagai contoh, ketika kita lagi menyetir mobil, kita berkomunikasi dengan Allah. Kita katakan, Tuhan Engkau baik. Saya berterima kasih memiliki Allah yang seperti Engkau. Saya terima kasih karena percaya kepada Engkau. Saya terima kasih untuk istri saya. Saya terima kasih buat anak saya, Tuhan. Terus mengadakan satu komunikasi. Sebagaimana firman Allah katakan dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Yang kedua yang perlu kita bangun untuk semakin intim dan akrab dengan Allah, yaitu merenungkan firman Tuhan secara terus menerus. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan merupakan isi hatinya Allah. Artinya melalui firman Tuhan tersebut kita mengenal kehendak Allah. Kita mengenal keinginan Allah. Di samping itu iman kita dapat dibangun. Iman kita dapat ditumbuhkan. Dengan demikian kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, kita akan tumbuh menjadi seorang anak, menjadi seorang sahabat yang sensitif akan suara Tuhan, sahabat kita itu. Kita akan menjadi sensitif akan dosa. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan tersebut, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Kita pikirkan, kita fokus kepada firman Tuhan. Sebagai contoh, katakanlah Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 kita ambil. Kita renungkan, kita pikirkan. Engkau adalah gembala yang baik, tak akan kekurangan aku. Kita pikirkan, kita renungkan itu. Haleluya. Jikalau saat ini sebagai contoh yang lain engkau berada dalam situasi khawatir, cemas, ambillah firman Tuhan. Seperti Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah dikatakan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Renungkan itu. Renungkan itu, ayat itu, firman Tuhan itu. Haleluya. Yang ketiga, untuk kita terus menjaga, membangun persahabatan yang intim. Memilih untuk mentaati Allah. Apapun situasi dan kondisi kehidupan kita. Kita memilih untuk tetap taat kepada Allah. Yang keempat, merindukan persahabatan dengan Allah sebagai suatu prioritas utama, melebihi dari segala yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dorongan yang kuat dan kesadaran di dalam diri kita yang mendalam bahwa saya merindukan persahabatan dengan Allah. Sebagaimana contoh Daud merindukan Allah. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Di sini dikatakan bahwa Daud merindukan Allah seperti rusa yang haus akan air. Bapak Ibu, rusa yang haus
Kalau Bapak Ibu menonton atau pernah melihat di Animal Channel, ya Animal Planet Channel, situ ada banyak tentang dunia hewan. Dan ketika situasi musim kemarau yang panjang, sehingga air sulit untuk mereka dapati, hanya ada di kolam yang kecil. Maka berkumpullah semua hewan di situ, yaitu buaya, harimau, dan semua binatang-binatang, karena mereka butuh air. Dan rusa yang haus ini, dia akan datang mengambil atau untuk minum air tersebut. Sekalipun dia tahu ada risikonya, bahwa dia akan diterkam oleh harimau, oleh buaya atau binatang buas lainnya. Tapi ia tetap mencari air tersebut. Itulah gambaran merindukan persahabatan dengan Allah, seperti rusa yang merindukan air. Haleluya. Kalau demikian, manfaat apakah yang kita peroleh ketika kita membangun persahabatan dengan Allah secara terus menerus? Bapak Ibu perlu dengar baik-baik. Allah akan memberitahu atau membagikan kepada kita perkara-perkara rahasia kepada sahabatnya, yaitu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita melihat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 dikatakan, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Jadi ada rahasia yang disampaikan oleh Tuhan. Sebagai contoh Abraham sebagai sahabat Allah. Kalau kita membaca firman Tuhan, ketika Allah memiliki satu tekad, keinginan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, oleh karena perilaku umat manusia pada waktu itu yang begitu berdosa. Dan Alkitab katakan bahwa Allah tidak langsung menghancurkan Sodom dan Gomora, tetapi Dia memberitahu kepada Abraham, ya, sehingga Abraham tahu apa yang harus dia lakukan. Saudara, saya bacakan di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-17. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Setelah Allah memberitahu kepada Abraham satu rahasia yang sepertinya tidak perlu dikasih tahu, tapi karena ia ada sahabat, Allah beritahu. Dan Abraham meresponi penyingkapan rahasia Tuhan tersebut dengan menaikkan doa syafaat bagi Sodom dan Gomora. Saya juga percaya bahwa hari ini, di zaman ini, kalau kita membangun kehidupan yang bersahabat secara terus menerus dengan Allah, maka Allah akan membukakan rahasia-rahasianya atau memberitahu rahasianya kepada kita. Baik rahasia kehidupan kita maupun rahasia yang bersifat kekekalan. Ingat bahwa seorang sahabat yang baik tidak ada niat sekecil apapun untuk menyakiti sahabatnya, terlebih lagi mencelakakan. Kristus Yesus adalah sahabat kita. Di bagian yang terakhir, di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat sulit kita untuk menemukan seorang sahabat yang sejati. Boro-boro sahabat yang sejati. Untuk mencari sahabat saja kita sulit. Karena kebanyakan semua persahabatan diukur dengan materi, dengan kekayaan. Kalau tidak ada uang, susah punya sahabat. Tapi kalau banyak uang, sahabat banyak. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita, yang mempunyai langit dan bumi, semua kekayaannya. Ia sendiri yang mempunyai inisiatif untuk membangun persahabatan dengan kita. Allah membuka dirinya untuk kita bersahabat dengan Dia siapa saja. Dengan catatan kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita mau mentaati apa yang diperintahkan kepada kita. Persahabatan dengan Allah harus kita jaga, harus kita bangun, harus kita pelihara. Dengan menyediakan waktu untuk berkomunikasi. Dengan merenungkan firman-Nya, bersedia mentaatinya.
dalam kondisi apapun dan merindukan Dia melebihi apapun juga. Bapak Ibu, pada akhirnya karena persahabatan dengan Allah yang kita bina dengan harmonis, maka kita akan mengalami penyingkapan rahasia-rahasia yang berkaitan sekali lagi dengan kehidupan kita maupun kehidupan yang bersifat masa depan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita, sehingga kita punya satu semangat, kegairahan, kerinduan untuk membangun persahabatan dengan Allah. Pada pagi hari ini, saya tidak membuat satu altar call, tapi saya ingin mendoakan setiap kita untuk menjadi sahabat Allah. Karena saya percaya kita semua rindu untuk menjadi sahabat Allah. Jikalau engkau rindu menjadi sahabat Allah, dimanapun saat ini engkau sedang mengikuti ibadah online ini, silakan engkau berdiri dan engkau angkat tanganmu. Katakan, Tuhan Yesus, aku ingin menjadi sahabat. Katakan, Tuhan Yesus, aku ingin menjadi sahabatmu. Haleluya. Sementara engkau mengungkapkan ingin menjadi sahabat Allah, katakan dalam hatimu, aku percaya kepada engkau dengan sungguh. Dan aku mau taat engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang ilahi, Engkau yang kudus, Engkau yang maha kuasa, membuka diri untuk mau bersahabat dengan kami yang diciptakan dari debu dan tanah, yang penuh dengan dosa ini. Oh Tuhan, itu satu hal yang luar biasa, dan kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar ini. Dan saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap mereka yang berdiri, mengangkat tangan dan mereka mau menjadi sahabat Engkau. Allahku, Engkau jamah hati mereka. Engkau jamah hati mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Lembutkan terus hati mereka, bekerja dalam hati mereka, sehingga pengalaman persahabatan dengan Engkau bukan hanya lagi Tuhan Yesus mereka baca lewat firman-Mu, tapi mengalir melalui kehidupan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, ada satu kehausan yang besar melanda setiap mereka yang mengikuti ibadah online saat ini untuk menjadi kekasih-kekasih Kristus. Di dalam nama Yesus mengalir kuasa pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap kami semua yang berdiri, yang ingin mengiklarkan diri membangun persahabatan dengan Allah. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh mereka yang mendengar, mengikuti ibadah online. Engkau berkati. Engkau berkati keluarga mereka. Engkau berkati usaha mereka. Engkau berkati anak mereka. Engkau lindungi mereka semua dari hal-hal yang ingin mencelakakan kehidupan mereka. Sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat turun atas hidupmu, keluargamu, anakmu, cucumu mulai hari ini dan sampai Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami percaya saudara diberkati oleh ibadah kita hari ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari beritakan dan sebarkan firman Tuhan melalui YouTube channel CCC dengan cara like, komen, share, dan subscribe ke YouTube CCC. Juga untuk mengembangkan pelayanan di CCC, saudara dapat menyalurkan persembahan dan persepuluhan ke rekening yang tertera di bawah ini. Juga, jika saudara membutuhkan dukungan doa, kami ingin mendorong Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk menghubungi nomor telepon di bawah ini. Jangan lewatkan setiap acara-acara dari Gereja CCC sepanjang minggu ini seperti doa Jumat, Power of Prayer jam 7 malam, doa pagi kaum wanita BWC hari Sabtu jam 9 pagi. Demikian ibadah kita hari ini, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.